Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, hari ini masuk pertemuan 9 ya di sistem berkas tentang organisasi berkas sekuensial berindeks ya. Kalau dulu ya sebelum UTS itu sudah kita pelajari tentang organisasi berkas sekuensial ya. Tapi di sini ada berindeksnya ya. Kalau sebelumnya itu ya di teori sebelumnya itu disebutkan kalau yang sekuensial berindeks ini metode pengaksesannya itu bisa secara sekuensial dan atau secara langsung ya. Jadi beda dengan yang organisasi berkas sekuensial itu ya aja hanya bisa sekuensial aja, nggak bisa langsung gitu ya. Jadi kalau ini bisa sekuensial dan atau langsung ya, karena ada indeksnya, dia berindeks. Oke, nanti kita lihat penjelasannya. Ya, latar belakang. Jadi berkas sekuensial berindeks ini dirancang dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial ya. Jadi tanpa mengurangi keuntungan dan tradisi yang dimiliki oleh berkas sekuensial tersebut ya. Jadi kalau kita lihat cara kerja dari organisasi berkas sekuensial itu ya, cara mengaksesnya, cara menyimpan datanya itu ya diurutkan gitu ya. Jadi misalnya ada record 1, nanti habis record 1 baru bisa masuk kedua, baru bisa masuk record 3. Jadi berurut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya record 4-nya belum selesai, ya record 5-nya nggak bisa disimpan gitu ya. Nah, jadi harus selesai record 4 dulu baru bisa record 5 gitu ya. Ya misalnya contohnya seperti itu. Kemudian berkas sekuensial berindeks ini memiliki dua sifat ya yang mengungguli berkas sekuensial. Yang pertama itu adalah indeksnya ya. Jadi indeks terhadap ini berkas sehingga menghasilkan pengaksesan random yang lebih baik ya. Jadi random. Jadi bisa secara acak ya langsung tertuju ke, kalau kita mencari data, mengakses data langsung tertuju ke data tersebut ya. Nah, jadi bisa secara langsung ya, random. Oke, kemudian dan yang kedua adalah area overflow ya, untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas. Nah, kalau kemarin kan sudah ada sempat dibahas ya yang overflow atau cellar gitu ya, yang dimiliki oleh kalau kita menggunakan kemarin manajemen polisi ya di metode EISCH gitu ya, EICH gitu ya, LICH gitu ya, insertion collected hashing gitu ya. Jadi dia memiliki overflow ya, jadi overflow atau cellar, dimana kalau yang kemarin di manajemen polisi itu kan fungsinya untuk menyimpan data yang kira-kira hasil fungsi hashingnya itu sudah ditempati oleh data yang lainnya yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini yang sekuensial berindeks ini ya mirip juga gitu ya. Jadi sebagai cadangan gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kan cadangan juga ya, overflow itu kan sebagai cadangan. Dan jika home address yang dihasilkan oleh fungsi hashing itu sudah terisi gitu ya, sudah terisi oleh data yang lain, oleh kunci rekaman yang lain. Ya, sehingga jadi harus mengalah ya, jadi nggak mungkin rekaman tersebut tidak disimpan, tapi dia tetap disimpan tapi di tempat yang berbeda ya, di tempat yang berbeda ini ya di overflow ya. Jadi sebagai tempat cadangan ya.
Ya, sama seperti halnya juga seperti ini ya, yang organisasi berkas sequential berindeks itu sebagai cadangan. Nanti ada istilahnya sama juga, area primer gitu ya. Nah, area primer ini misalnya kalau sudah penuh, nanti dia kunci rekaman ini akan disisipkan gitu ya di daerah overflow gitu ya. Kemudian ya, area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas ya, jadi sebagai tempat cadangannya lah gitu ya. Gambar di bawah ini memperlihatkan contoh berkas sequential berindeks ya. Jadi kalau kita lihat ini di sini ada indeks ya. Indeks, kemudian yang pertama diakses itu adalah penyimpanan utama atau area primer gitu ya, area primer. Kemudian kalau indeksnya, misalnya indeksnya ini di area primernya masih kosong gitu ya, masih kosong. Jadi masih bisa ditempatkan indeks tersebut di area primer ya, atau penyimpanan utama. Tapi kalau penyimpanan utamanya sudah penuh gitu ya, maka indeksnya itu akan dipindahkan ya, akan dipindahkan ke penyimpanan overflow ya, penyimpanan cadangan. Jadi datanya tetap disimpan, tapi disimpan di tempat yang berbeda, yaitu di overflow ya. Kemudian berkas sekuensial berindeks ini memungkinkan dilakukannya pembacaan secara sekuensial ya, rekaman-rekaman yang berada dalam area primer ya. Jadi tetap dibaca di area primer ini ya, area primer atau penyimpanan utama ini tetap dibaca secara sekuensial berurut gitu ya. Nah, misalnya kalau kalian ingin mencari data gitu ya, dia tetap membaca secara berurut. Datanya kuncinya range sampai berapa gitu ya. Jadi ada nanti ada range-nya, ada rentangnya gitu ya. Misalnya area primer itu rentangnya dari kunci 0 sampai 25 gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti dicek dari situ rentangnya, apakah kunci yang dicari itu masuk di rentang yang mana gitu ya. Kemudian rekaman-rekaman yang disisipkan itu dialokasikan ke area yang terpisah gitu ya. Jadi yang disebut dengan area overflow. Rekaman-rekaman dalam area overflow itu ditempatkan dengan memperhatikan penunjuk dari rekaman sebelumnya ya. Kalau kemarin di manajemen polisi itu ya, penunjuk ini ya kan ada tanda ini ya, tanda pangkat ya. Nah, itu kan istilahnya penunjuk nol. Di sini juga di organisasi berkas sekuensial ini pakai penunjuk nol gitu ya. Nah, tapi selain penunjuk nol itu ada bentuk format penulisan penunjuk yang lain ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian pembacaan serial terhadap kombinasi kedua berkas itu akan dilakukan secara sekuensial ya, sampai ditemukan penunjuk yang mengarah ke overflow area ya. Nah, misalnya di area primer ini datanya, misalnya kita mencari data nih kunci rekaman 50 misalnya ya. Ternyata di area primer itu tidak ada kunci 50. Nah, karena nggak ada, nanti dialihkan ke pengecekan ke area overflow ya, untuk mencari kunci rekaman 50 tersebut ya, sampai kira-kira di daerah overflow mana gitu ya. Nah, data tersebut berada gitu ya. Ya. Jadi pembacaan serial terhadap kombinasi kedua berkas akan dilakukan secara sekuensial sampai ditemukan penunjuk yang mengarah ke overflow area ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekaman-rekaman yang berlokasi di area overflow. Nah, ya, jadi seperti tadi saya bilang, diarahkan dulu ke area overflow, baru mencari kunci rekaman berapa. Misalnya tadi yang saya sebutkan kunci rekaman 50. Kita cari di daerah area overflow sampai ditemukan penunjuk yang nilainya 0 ya. Jadi kalau
sampai ketemu penunjuk yang nilainya 0 gitu ya, berarti rentang sinonimnya itu, rantai sinonimnya itu berakhir gitu ya. Jadi kalau ada penunjuk 0, jadi penunjuk 0 itu ya seperti ini pangkat gitu ya. Nah, ini penunjuk 0. Jadi kalau ketemu seperti ini di penunjuknya, berarti rantai sinonimnya itu urutan yang terakhir ya. Kemudian sementara untuk pembacaan yang dilakukan secara random itu digunakan area indeks. Nah, ya. Jadi kalau untuk membaca apa yang sifatnya random atau langsung itu kita pakai indeks ya untuk cek datanya di mana. Oke, kita lihat struktur dasar ya. Dalam sebuah sistem komputer, ya, pada umumnya rekaman yang akan disimpan itu memiliki volume yang terlalu besar, ya, untuk ditempatkan semua pada penyimpanan primer. Jadi ada kemungkinan penyimpanan primernya nggak bisa menampung, gitu ya, menampung rekaman tersebut. Ya, sehingga perlu adanya penyimpanan sekunder, ya, seperti disk untuk menyimpan rekaman. Kemudian bila yang digunakan adalah komputer dengan disk yang dapat diberi alamat melalui bloknya, ya. Jadi kita bisa beri alamat, ya, misalnya berupa indeks, gitu ya. Maka kita bisa gunakan track sebagai unit terkecil, ya, dalam mendeteksi kira-kira informasi datanya ada di mana, ya. Misalnya kemarin kan di pertemuan awal itu kan ada track, gitu ya. Misalnya suatu data itu kan disimpan di alokasi file, tabel alokasi file itu ya. Nah, misalnya data A itu ya, data A disimpan di silinder 1 track kelima, nah itu ya. Nah itu sebagai dasar untuk mencari data tersebut ya, jadi track. Kemudian unit yang berikutnya adalah silinder ya. Jadi habis track itu ya silinder. Kemudian terdapat unit tambahan lain yang disebut indeks ya. Kemudian organisasi berkas dengan struktur indeks sekuensial itu mempunyai terminologi khusus yaitu ISAM ya, atau indeks sekuensial akses method ya. Jadi metode pengaksesan sekuensial berindeks ya, seperti judul materi kita hari ini ya. Kemudian metode pengaksesan adalah program sistem yang mengelola pemindahan data antar program aplikasi dengan komputer ya. Sebagai contoh adalah sebuah berkas sekuensial berindeks dengan format blok ya. Jadi namanya blok itu kan ya nggak hanya berisi satu nilai, pasti berisi beberapa nilai ya, yang dapat diberi alamat ya. Jadi kemarin kan sudah kita pelajari ya teknik blocking. Jadi di dalam satu blok itu dia bisa menyimpan beberapa record ya, rekaman ya. Jadi yang disusun secara berurutan ya. Ya, secara beraturan gitu ya. Jadi nggak mesti berurut sih gitu ya. Jadi tergantung sifatnya. Tapi karena ini sekuensial ya simpannya berurut gitu. Kemudian untuk memperjelas pemahaman itu dipilih rekaman-rekaman dalam sebuah silinder ya. Nanti kita contohnya nanti di slide berikutnya itu kita andaikan itu sebuah silinder ya. Tetapi indeks silinder tersebut berisi penunjuk ke berbagai silinder lainnya. Ya. Di sini sepasang masukan yang berisi informasi untuk masing-masing silinder dalam indeks silinder itu bisa ditulis seperti ini. Jadi untuk informasinya ya, jadi kunci penunjuk. Atau ini saya buka slide-nya dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah track 1. Nah, track 1 ini bisa berisi beberapa record ya. Misalnya record nomor 7, record 9, 12 gitu ya. 15, 20, 22, 25. Nah, itu kan disimpan secara blok ya. Jadi menggunakan teknik blocking ya.
Jadi berbeda halnya kalau dia disimpan satu record ya. Nah, nanti penunjuk-penunjuk ini, nah ini ada penunjuknya beda-beda formatnya ya, ada 10, ada 20, 30 ya. Jadi kalau yang bagian silinder, kalau 10 itu berarti silinder ke 1, track ke 0 ya. Nah, kalau 20 berarti kunci, ini dulu ya. Nah, jadi kunci ini adalah kunci ya, 250 itu adalah kunci paling tinggi ya di silinder 1. Kemudian 750 ini adalah kunci paling tinggi di silinder kedua. Sehingga kalau kunci terendahnya di silinder kedua ya pasti 251 ya, 251 sampai 750 gitu ya. Sini ya. Jadi 251 sampai 750. Nah, ini di silinder ke silinder kedua ya. Kalau yang ini, kalau yang di silinder 1 ini mulai dari kunci 0 ya sampai 250. Nah, dia jadi berurut. Nah, misalnya nanti kalau ingin mencari suatu data ya dicek dulu kuncinya. Apakah dia masuk di silinder 1, silinder 2, silinder 3 atau silinder berikutnya gitu ya. Ya, ini kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kunci dan penunjuk gitu ya. Di sini kunci itu merupakan kunci rekaman tertinggi dari rekaman yang berada pada silinder ya. Dan penunjuk ini PNJ gitu ya, kita baca penunjuk yang menunjukkan ke arah indeks track untuk silinder tersebut ya. Nah, seperti ini ya tadi ya. Jadi yang bagian ini ya. Jadi kunci dan penunjuk. Kuncinya ini adalah bagian yang tertinggi gitu ya dari rekaman yang berada di silinder tersebut. Di silinder 1 paling tinggi 250, silinder 2 750, silinder 3 kunci tertingginya adalah 1500 ya. Kunci terendahnya di silinder ketiga adalah 751 ya. Nah, karena 750 sudah di silinder kedua. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya. Masing-masing track dalam silinder itu memiliki dua buah pasangan masukan ya yang berisi informasi yang dapat diasosiasikan dengan track tersebut dalam indeks track ya. Jadi satu pasang ini berisi informasi yang berada pada area primer, jadi area primer. Satu pasang kunci dan penunjuk ini ya berada di area overflow ya. Kalau kita kembali ke gambar, nah lihat di sini ya, di track ke 0 ya. Jadi ini contoh satu silinder ya, dari mulai track 0 sampai track 9 itu masuk di silinder 1. Nanti di silinder 2 ada juga track 0 sampai track 9 dan seterusnya ya. Nah, contohnya di sini hanya sampai track 9, tapi ya kalau di realnya ya bisa sampai puluhan ribu ya tracknya. Kemudian ya, oke, sudah. Ini satu pasang berisi informasi yang berada pada area primer dan yang satunya overflow ya, udah ya. Kemudian ya yang perlu diperhatikan tadi yang untuk penunjuk silinder itu berbeda dengan penulisan di penunjuk di area primer dan overflow ya. Kalau yang di sini satu itu silinder gitu ya, nolnya adalah tracknya. Kalau yang di sini nanti berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini berisi apa track beberapa gitu ya. Satu ini adalah track 1, dua ini adalah track 2, tiga ini adalah track 3 gitu ya. Nah, ini yang penunjuk 0 ini ya penunjuk 0 gitu ya. Ya, jadi kondisi default itu ya masih penunjuk 0 semuanya sebenarnya ya. Jadi sebelum data-data ini diisi
sebenarnya semuanya masih penunjuk 0 gitu ya. Kemudian, nah jadi beda ya penulisan antara penunjuk yang di silinder dengan yang di tracknya ya, yang berisi area primer dan overflow. Kemudian kunci pada pasangan pertama ya. Jadi untuk yang area primer itu sama kunci tertinggi ya. Untuk yang di area overflow itu juga kunci tertinggi yang ada di area overflow ya. Jadi kunci yang ada di sini di daerah area primernya adalah kunci tertinggi di area primer ya. Kalau yang ini adalah kunci tertinggi di area overflow. Kemudian ini yang belum. Penunjuk primer itu memberikan indikasi bahwa track berisi rekaman primer dan PNG atau penunjuk overflow itu menunjukkan rekaman pertama yang berada pada area overflow ya. Nah, nanti jika ada ini adalah 9-nya adalah area overflow ya, dimisalkan di track 9. Nah, misalnya nanti ada berisi data gitu ya, berisi kunci rekaman di area overflow ini, maka nanti bagian ini kan sepasang ya, jadi saya kotakin. Nah, jadi ini satu pasang ya, jadi area primer dan overflow ya, ini area primer dan overflow, ini area primer dan overflow, jadi sepasang ya. Kalau yang ini ya, pasangannya ini ya, pasangannya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kunci dan penunjuk, ini kunci penunjuk ya. Tapi yang satunya untuk ini area primer, yang sini overflow ya. Oke, kemudian kembali ke slide sebelumnya itu ya. Nah, jadi nanti bagian kalau berisi data atau kunci rekaman di area overflow ini nanti maka penunjuk yang bagian ini ya, yang kedua ini kan karena dia berhubungan dengan area overflow gitu ya, area overflow, jadi yang bagian pasangan yang kedua itu nanti untuk yang penunjuknya ini ya mengarah ke ini ya, posisi overflow-nya di mana. Jadi di sini adalah 9 ini adalah tracknya, 1 ini adalah nomor rekamannya ya, 2, 3, 4 ini adalah nomor rekaman ya. Jadi ada di track keberapa, rekaman keberapa gitu ya. Misalnya, jadi nanti penulisannya jadi misalnya track ke 9, rekaman ke 1 gitu ya. Ya biasanya diisi mulai dari yang paling kecil ya rekamannya ya. Kemudian saya hapus. Nah, ini ya jadi contohnya ya, contohnya seperti ini. Di teori ya, di awal kan sudah ya kita pelajari tentang silinder ya. Nanti kalau masih bingung ya silahkan dibaca kembali. Kemudian pada gambar yang sebelum tadi, indeks silinder itu memberikan informasi mengenai 3 buah silinder. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan ya tadi ya. Ini kita loncat saja. Jadi 10 itu berarti dia ada di silinder 1 dan track 0 gitu ya. Nah, seperti ini ya, 10 silinder 1 track 0 ya. Ini tulis terbalik nggak masalah ya, track 0 silinder 1 gitu ya. Oke, saya loncat. Kemudian nih pada saat melakukan penyisipan ya, jadi kunci rekaman yang dimasukkan itu nggak berurut gitu ya. Jadi nggak mesti berurut. Jadi misalnya yang pertama kita ingin memasukkan data 50 gitu ya. Nanti berikutnya 45, kemudian berikutnya nanti 62 gitu ya. Jadi nggak mesti berurut, ya. Nggak mesti berurut dari kecil ke besar atau besar ke kecil.
Jadi pada saat proses penyisipannya itu ada proses pengurutannya, gitu ya. Jadi pada saat kita menyisipkan, kita urutan harus tetap ya dipertahankan untuk mempreservasi atau mempertahankan mekanisme pembacaan ya. Jadi seperti kalau yang kita pelajari yang sebelumnya ya, kayak pencarian biner, pencarian interpolasi ya. Kalau kita menggunakan metode itu dengan data yang masih acak, itu kan prosesnya kan proses pembacaannya itu kan akan lama ya, lama. Sehingga kita perlu langkah ekstra tambahan ya, yaitu melakukan pengurutan dulu. Nah, data yang acak itu kita urutkan dulu, baru kita cari datanya ya. Nah, kalau yang kemarin ya untuk pencarian biner dan pencarian interpolasi. Kemudian hal tersebut berarti pada saat menyisipkan rekaman tersebut dialokasikan pada posisi yang tepat secara leksikografik ya. Jadi leksikografik ini istilah lainnya adalah disimpan secara berurut gitu ya. Jadi berurutan. Ya mirip lah istilahnya sama sekuensial gitu ya. Leksikografik. Di sini mengingat bahwa dimungkinkan untuk memiliki area overflow pada setiap track ya. Maka tidak perlu memindahkan rekaman-rekaman dengan jumlah yang melebihi jumlah rekaman dalam sebuah track ya. Misalnya di sini kan sudah dibatasi, misalnya contoh di sini track 1 itu hanya bisa memuat rekaman sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 rekaman gitu ya. Track 2 7 rekaman, track 3 7 rekaman ya. Jadi itu ya misalnya contohnya gitu ya. Tapi nanti penerapannya nggak sangat sedikit sekali kalau 7 ya. Kemudian mengingat bahwa dimungkinkan untuk memiliki area overflow pada setiap track, maka tidak perlu memindahkan rekaman-rekaman dengan jumlah yang melebihi jumlah rekaman dalam sebuah track. Pada saat rekaman baru disisipkan ke sebuah track pada area primer, ya, terdapat kemungkinan bahwa rekaman tersebut menyebabkan terlemparnya rekaman yang sudah berada di area primer, ya, pindah ke area overflow, itu ya, yang terlempar itu. Jadi kunci rekaman yang terlempar itu ada kemungkinan pindah ke area overflow, ya. Nah, misalnya di sini. Misalnya di sini saya ingin menyisipkan kunci 8 ya, kunci 8 di track 1. Nah, kunci 8 tuh ya langsung disisipkan antara 7 dan 9 ya. Nanti 9-nya bergeser ke 12, 12-nya bergeser ke 15, 15-nya bergeser ke 20, 20-nya bergeser ke 22, 22-nya bergeser ke 25. Nah, 25 ini bergeser kemana? 25 ini akan bergeser ke area overflow ya. Nah, jadi datanya nggak hilang, data rekaman 25, tapi dipindahkan ke overflow ya. Tapi kalau area primernya masih kosong ya langsung aja disisipkan ya. Tapi karena di sini berhubung sudah terisi full gitu ya, terisi semua gitu ya untuk record-recordnya di dalam setiap blok dari track ini, ya otomatis kan nanti ada yang terlempar ya ke area overflow. Oke, itu ya jadi maksudnya penjelasan ini. Hal tersebut berarti rekaman dengan kunci tertinggi yang tercantum dalam indeks track untuk area primer itu akan berubah ya, tetapi tidak pada area overflow. Nah, yang berubah, misalnya tadi kan 25 pindah ke overflow ya. Nah, ya. Jadi di track 1 itu yang tertinggi tadi 22, sehingga bagian yang kunci di bagian primer ini, area primer yang 25 ini itu akan berubah jadi 22 ya. Di sini akan berubah jadi 22 ya. Misalnya tadi kita sisipkan 8 ya.
Kemudian begini. Jadi tidak pada area overflow. Kalau yang kunci overflow yang nggak diubah itu ya. Overflow ini nggak diubah, tetap 25 ya. Jadi karena berpindah ke yang tertingginya ya, kunci rekaman pindah ke daerah overflow kan tetap ya 25. 25 pindah ke track 9 rekaman 1. Kemudian pada dasarnya kunci tertinggi di area overflow itu tidak akan berubah ya, kecuali bila dilakukan penyisipan pada akhir berkas ya. Jadi pada dasarnya untuk area overflow ya, kunci tertingginya tidak berubah gitu ya. Jadi kunci tertinggi di daerah overflow ini tidak berubah gitu ya. Tapi kalau terjadi penyisipan di akhir gitu ya, baru dia ada kemungkinan berubah gitu ya. Jadi di akhir itu ya setelah 25 gitu ya. Nah, lebih besar kan gitu ya, jadi berubah. Kemudian nah, gini. Nah, pada kejadian tersebut, baik kunci tertinggi yang berada pada indeks silinder maupun pada area overflow dari indeks track itu akan berubah ya. Kemudian gambar yang tadi, rekaman overflow dialokasikan pada track 9 ya, pada track 9 ya, overflow misalkan ya, pada lokasi yang konsekutif ya. Pada umumnya rekaman overflow itu tidak bersifat konsekutif ya. Jadi apa ya, berurut gitu ya. Nah, jadi bisa acak gitu ya. Nah, pada dasarnya itu area overflow ini ya bisa acak. Nah, jadi kalau kita menyimpan data gitu ya, nanti untuk rekaman 1 kan tadi 25. Untuk rekaman kedua ini ya nggak mesti di track 1 gitu ya. Nah, bisa diisi oleh lemparan kunci dari track kedua ya. Untuk nanti rekaman kedua bisa juga mengisi di rekaman ketiga ini gitu ya, kalau ada kunci yang dilempar lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebuah daftar itu akan menghubungkan ruang yang masih kosong dalam area overflow saat rekaman disisipkan ya, maupun dihapus. Jadi prosesnya kan bisa kita sisipkan, bisa kita hapus ya. Kita lihat contoh yang untuk disisipkan, nanti kemudian kita lihat contoh yang dihapus. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan pengolahan, ya, daftar tentang ruang yang masih kosong tersebut tidak akan berisi penyimpanan dengan lokasi yang konsekutif ya. Jadi penunjuknya pada area overflow ini formatnya seperti ini ya, Z strip W ya. Z-nya adalah nomor tracknya, W-nya adalah nomor rekaman ya. Jadi, seperti saya tulis tadi, track ZW, nah, Z-nya adalah tracknya, track 9, strip nomor rekaman 1 ya, 9 strip 1. Nanti ada di sini 9 strip 2, 9 strip 3 dan seterusnya ya. Ini ditulis di bagian ini ya, penunjuk bagian penunjuk dari area overflow ya, di track 0-nya ya yang diubah. Kemudian ini kita lihat ya, contoh menyisipkan rekaman. Misalnya dari gambar yang tadi ya, kita sisipkan kunci 13 ya. Jadi kunci 13 itu yang pertama kali kita lakukan itu, nah ini kasih lihat langkahnya ya, A, B, C gitu ya. A, B, C, D, nanti E, F, nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tadi kan kunci 13 ya. Nah, kunci 13 itu kita cek dulu ya. Kunci 13 ini pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah rekaman tersebut sudah ada di dalam berkas ya. Dan bila tidak, sebaiknya diletakkan di mana berkas tersebut. Nah, kalau kunci rekamannya sudah ada, ya udah nanti
dideteksi dulu kunci 13 ada gitu ya. Nanti ya mungkin muncul pesan gitu ya, data sudah ada gitu ya, sudah tersimpan. Tapi kalau tidak ada, kira-kira di mana disimpan gitu ya. Kira-kira di silinder keberapa, track keberapa, nah, itu ya, itu yang perlu diketahui di sini, ditanyakan. Langkahnya dimulai dari indeks silinder ya. Jadi rekaman dengan kunci 13 itu harus berada dalam silinder 1 ya. Karena silinder 1 itu kunci tertingginya di silinder itu adalah 250 ya. Nah, ini ya. Kan kunci 13. Kunci 13 itu kita cek dulu nih silindernya. Ini kan silinder 1 track 0 ya, silinder 2 nilai tertingginya tadi kan 251 mulai dari 251 sampai 750 ya. Silinder ketiga mulai dari 751 sampai 1500. Kalau untuk yang silinder 1 itu mulai dari kunci 0 sampai 250 ya. Oke, jadi 13 itu, nah kan yang tertinggi kan 250. Nah, 13 itu kan pasti masuk di daerah silinder 1 ya, karena 13 ini lebih kecil dari 250 ya. Sehingga kita bisa cek silinder 1 dan track ke 0. Pindah ke track ke 0. Track ke 0 ini di sini ada pasangan ya, area primer dan area overflow tadi. Jadi untuk track 1 ya, kunci tertingginya adalah 25. Untuk track 2 kunci tertingginya adalah 70. Untuk track ketiga kunci tertingginya adalah 85. Nah, 13 itu masuk di mana? Nah, masuk di lebih kecil dari 25 ya. Berarti dia 13 ini harus disisipkan di track 1 ya. Nah, track 1. Kita fokus ke track 1. Nah, sehingga nanti 13 itu akan disisipkan di track 1. Nah, di sini kita mulai langkah yang pertama, karena sudah di track 1, kita fokus di track 1. Yang pertama kita pasti karena sudah full ya isinya ya di track 1, pasti ada yang kunci yang terlempar ya. Kunci yang terlempar itu yang kunci yang tertinggi ya, adalah 25. Sehingga 25-nya akan berpindah ke overflow ya, 25. Pakai penunjuk 0 ya, penunjuk 0. Ya, di sini penunjuk 0 ini berarti dia maksudnya dari track ini langsung ke overflow ya. Jadi tidak ada dari overflow ke overflow gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya kalau ada di slide berikutnya yang kalau overflow ke overflow itu ya. Jadi nggak ditulis pakai penunjuk 0. Kemudian yang B, langkah B itu 22 ini, kunci 22 ini pindah ke posisi 25 ya. Kemudian yang C, kunci 20 pindah ke posisi 22 sebelumnya ya. Kunci 15 pindah ke 20. Nah, posisi di 15 ini kan sudah pindah ya. Nah, berarti kan kosong ya. Nah, sehingga bisa disisipkan kunci 13 di daerah ini ya. Di record keempat ya. Sehingga 13 masuk di sini. Nah, kemudian file ini ya. Itu yang kita ubah adalah karena dia dua-dua ini kan pindah ke bagian akhir ya. Jadi untuk track 1 kunci tertingginya adalah 22, sehingga yang 25 ini di area primer ini itu harus kita ubah, bukan 25 lagi tapi 22 ya. Jadi berubahnya kita lihat, nah ini berubah jadi 22 ya. Kemudian nah ini sudah 13 disisipkan. Kemudian baru ini kita ubah juga nih ya, penunjuk di overflow ya, penunjuk di overflow. Nah, penunjuk di overflow itu dia kemana? Habis track 1 ini dia ke penunjuk di overflow ke berapa gitu ya. Jadi
tulisannya tadi kan 9 strip 1 ya, 9 strip 1. Track keberapa? Strip rekaman keberapa? 9, track 9, strip rekaman 1. Ya, sehingga ditulis seperti ini. Yang lainnya sama ya. Yang ini sama. Yang track 2 kan nggak di otak-atik, track 3 juga nggak di otak-atik, ya tetap sama seperti sebelumnya. Ya. Oke, gitu ya langkah menyisipkan rekaman 13. Nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Ini ya saya menjelaskan ya, seperti yang dituliskan gitu ya. Nah, karena kalau menjelaskan lewat gambar itu lebih mudah dipahami ya. Kemudian menyisipkan rekaman dengan kunci 27 ya. Sekarang kita pakai yang gambar yang sebelumnya, hasil yang setelah disisipkan 13 ya. Gambar yang ini ya. Sekarang kita sisipkan berapa nih? Angka 27. 27. Nah, kita cek 27 mulai dari atas ya, tetap dari silinder kita cek. 27 itu ada di silinder keberapa? Ya, ada di silinder ke-1 ya, karena kurang dari 250. Kemudian cek silinder 1 track ke 0 ya. 27 ada di track keberapa ya, jadi pasangan ini ya. Ini kan berpasangan ya. Nah, jadi 27 itu ada di track keberapa ya. Kalau kita lihat di sini kan maksimalnya kan 25 ya. 25 untuk track 1. Kalau untuk track 2 mulai kunci 26 sampai 70. Nah, tadi kan yang disisipkan tuh 27. Sehingga 27 itu harus disisipkan di track kedua ya. Jadi fokus ke track kedua. Untuk track 1 dan 3 nggak kita ubah ya. Jadi 27 nah, kita masukkan ya di sini ya. Kalau kita lihat kan urutannya ya di awal ya. Nah, sehingga nanti kan ada yang terlempar ya, kunci tertingginya di track kedua. 70 ini akan terlempar ke track 9 rekaman kedua ya. Nanti akan bergeser 65 ke 70, 57 ke 65, 55 ke 57, 41 ke 45, 38 ke 41, 28 ke 38. Nanti disisipkan di sini 27 ya. 27. Kemudian informasi yang kita ubah ya, sama seperti tadi ya. Jadi kunci tertingginya berapa sekarang di track 2 ya. Kunci tertingginya berubah bukan 70 jadi 65 ya. Jadi yang di sini kita ubah jadi 65 70 ini ya. Sini. Kita lihat nah sini ya. Langkah-langkahnya kita lihat hasilnya aja. Ya, jadi berubah 65 ya. Ini bisa dilihat juga nih langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian yang perlu kita ubah lagi adalah penunjuk nolnya ya, penunjuk nol ya di area overflow, karena tadi kan 70-nya kan berpindah ke track 9 rekaman kedua ya. Nah, sehingga nanti kita tulis di sini adalah 9 strip 2 ya, 9 strip 2. Oke, yang lainnya masih sama ya, sama seperti sebelumnya, nggak kita ubah. Kemudian kita contoh berikutnya, kita sisipkan 26 dari contoh yang ini ya, dari contoh yang sebelumnya ini. Sisipkan 26, nah, sama halnya ya, kita cek juga di silinder ke berapa 26 itu, nah, di silinder 1 ya. Silinder 1, kemudian tracknya ada di track 1, 2 atau 3, nah 26 itu. Nah, kalau yang track 1 kan maksimal 25. Ya berarti dia di track kedua ya 26. Jadi bergeser lagi 65 ini dilempar ke overflow ya. Terlempar ke track 9 rekaman 1 ya. Nah, sehingga nanti kita ubah nanti di sini track 9 strip 1 ya. Kita geser jadi yang tertinggi itu adalah 57 ya, 57. Sehingga nanti 65 ini kita ganti dengan 57 ya. Kita lihat ini
berubahnya ini jadi 57 ya. Yang ini langkah-langkahnya sudah ada A, B, C-nya gitu ya. Kemudian tadi kan 26 sudah masuk di sini ya. Terlempar kan berapa tadi? 65 ya. 65 terlempar di sini. Nah, 65 9 strip 2 ya. Kita lihat dulu. Oke, itu saja sih yang diubah. Jadi 9 strip 2 ya di sini ya. Apa bukan 9 strip 2, 9 strip 3 ya. Nah, karena jadi dari track 2 ini dia diarahkan kemana gitu ya. Nah, kalau diarahkan ke 9 strip 2 kan langsung ke 70 ya, padahal 65 kan ada sebelum 70 gitu ya. Seperti itu. Sehingga harus 9 strip 3 ya. Jadi dari track 2 itu diarahkan ke 9 strip 3 ya. Jadi track 9 rekaman ketiga dulu, baru dari 65 diarahkan ke 9 strip 2 ya. Track 9 rekaman kedua. Nah, ketemu penunjuk 0 ya udah rantai sinonimnya sampai di 70 ya. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, kalau ada dalam satu track itu ada beberapa yang terlempar ke area overflow. Jadi diurutkan ya. Nah, jadi 65 tadi kan biar terjaga urutannya ya. Habis 57, 65 dan 70 ya. Misalnya nanti terlempar lagi 57 disimpan di di 4 ya, nanti kan berarti misalnya saya tulis di sini misalnya ini 57 gitu ya. 7 nanti kuncinya misalnya nah, jadi dari track 2 ini dia kemana gitu ya. Nah, ke 57 habis 57 ini kan dia ke 65 ya, berarti harus 9 strip 3 gitu ya. 9 strip 3 sehingga nanti di sini kita ganti menjadi 9 strip 4 ya. Nah, misalkan ya kalau 57-nya terlempar kembali ya, terlempar ke area overflow ya. Misalnya entah berapa mau disisipkan ya, misalnya kunci 30 disisipkan ya, sehingga nanti kunci tertingginya jadi 55 ya di track kedua. Nah, di sini nanti diubah jadi 55 ya, bukan 57 tapi 55. Nah, seperti ini ya yang berubah. Oke, gitu ya. Nah, contoh penyisipannya. Oke, lanjut. Nah, ini 58 ya. Nah, contoh dari ini. Sekarang kita sisipkan 58. Nah, 58 tuh cek lagi ya. 58 cek lagi ada di silinder keberapa ya, silinder 1 ya. Kan lebih kecil dari 250. Kemudian 58 ada di track keberapa ya. Nah, track keberapa kita cek. Kalau yang area primernya kunci tertingginya 57, sehingga tapi yang ingin disisipkan itu 58. Nah, otomatis kan 58 nggak ada di area primer track 2 ya. Nah, otomatis dia langsung ke area overflow ya, karena nilai tertinggi di track kedua ini 70, sedangkan yang disisipkan tadi kan 58. 58 ini lebih kecil dari 70. Nah, sehingga harus ada di overflow untuk track kedua ya. Jadi nanti di sini 58 ya, 58. Nah, kita lihat aja ini langsung. Nah, sini ya. Jadi sini disisipkan 58. Nah, supaya tadi berurut dari 58 ke 65 ya diarahkan ya di penunjuknya, berarti dia harus ke 9 strip 3 ya. 9 strip 3. Kemudian supaya terarah dari track 2
dia ke area overflow yang keberapa, supaya urut tadi kan 57 ke 58 ya. Nah, jadi diarahkan ke 9 strip 4 ya. Kemudian untuk nilai tertinggi nggak berubah karena masih tetap 57 ya, karena yang disisipkan kan langsung masuk ke area overflow bukan area primer gitu. Kemudian selanjutnya, nah, untuk membaca berkas indeks secara sekuensial itu dilakukan dengan mengikuti arahan yang diperoleh dari indeks ya, untuk menentukan lokasi dari track satu ke track berikutnya yang berada di area primer dan juga area overflow. Jadi kita mengecek gitu ya, mengikuti arahan tadi, masuk silinder keberapa, track keberapa gitu ya. Jadi kan berdasarkan indeksnya gitu ya. Kemudian pembacaan tidak dapat dilakukan dari rekaman pertama dari berkas dan diperoleh sesuai keinginan sama seperti pembacaan pada berkas dengan organisasi sekuensial ya. Nah, jadi nggak mesti membaca dari awal ya, seperti kita membaca yang data yang menggunakan organisasi sekuensial biasa gitu ya. Nah, misalnya kan rekaman lagu ya, direkam di kaset. Nah, kalau kita ingin mencari rekaman di kaset lagu, ya kita harus putar dari awal gitu ya. Nah, kira-kira lagunya yang mana ini posisinya gitu. Tapi kalau untuk yang organisasi sekuensial berindeks, yaitu sekuensialnya pas di track aja ya. Nah, jadi diurutkan pas di track saja. Tapi untuk mengakses langsungnya, langsung dia ke silinder keberapa, track keberapa, nah itu kan langsung memanfaatkan nilai indeksnya gitu ya. Nah, jadi sehingga sudah seperti saya bilang di awal tadi, untuk organisasi sekuensial berindeks ini bisa diakses secara sekuensial dan atau langsung gitu ya. Kemudian indeks juga dibutuhkan untuk berpindah dari satu silinder ke silinder lain ya, karena silinder bisa saja secara fisik tidak berurutan. Dengan kata lain, indeks melakukan pengurutan terhadap berkas untuk pengolahan secara sekuensial ya. Jadi sangat berbeda dengan organisasi yang sekuensial biasa ya. Jadi menggunakan silinder ya. Di sini disebutkan silinder nggak mesti urut gitu ya. Nah, jadi nggak mesti 1, 2, 3 gitu ya. Nah, bisa acak gitu ya. Yang penting penunjuknya udah betul ya. Jadi penunjuk ini kan jadi ya sebagai arah ke alamat mana itu kan berdasarkan penunjuk. Nah, meskipun dia nggak acak, misalnya 750 ini ada di silinder ketiga atau 750 ini ada di silinder ke-15 gitu ya. Ya, langsung nanti diarahkan di silinder ke-15 track ke 0 gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk membaca satu rekaman secara langsung, proses dilakukan sama seperti akan melakukan penyisipan ya. Jadi kita proses baca kalau ingin mencari data dari kunci yang ada tadi, misalnya saya ingin mencari kunci 13 ya. Jadi prosesnya sama seperti proses penyisipan ya. Dimulai dari cek silinder keberapa gitu ya. Kemudian dibandingkan di track 0 ini dia ada di track keberapa. Nah, untuk kunci 13 misalnya kita cari ya. Langkahnya sama ya. Jadi pertama dilakukan pembacaan silinder indeks untuk menentukan lokasi silinder yang benar ya, tempat rekaman yang akan dibaca. Kemudian kalau memang rekaman tersebut ada di dalam berkas ya. Kemudian masukkan dalam indeks silinder memberi informasi tentang track indeks yang benar, tempat rekaman berada. Seperti saya bilang tadi ya. Jadi mulai dari silinder keberapa, kemudian cek lagi track dari track 0 ini kira-kira misalnya yang dicari tadi 13 ya ada di track 1, 2 atau 3 gitu ya, kunci 13 ini. Nanti kan bisa dilihat dari area primernya ya atau sekundernya. Nah, karena berhubung di 13-nya masih ada di area primer ya dicek aja area primer ya, kunci area primer. Jadi 13 itu kan lebih kecil dari 22. Nah, pasti dia ada di track 1 ya.
Kemudian oke. Kemudian jika kunci rekaman yang dicari lebih besar dari kunci tertinggi pada area primer, tetapi lebih kecil dibanding kunci tertinggi pada area overflow, maka track yang berisi rekaman overflow dikunjungi. Itu dimulai dari informasi yang berada pada pasangan kedua track index yang berkaitan dengan lokasi track, ya, dan rekaman ke yang harus pertama dikunjungi, ya. Nah, seperti tadi yang contoh langsung dia diarahkan sisipkan 58 ini kan dia nggak melewati area primer ya, langsung ke overflow. Nanti tinggal dilihat aja dia diarahkan ke penunjuk mana gitu ya, dari penunjuk yang ini format apa, track keberapa, rekaman keberapa. Kemudian kalau ingin mencari data yang ini yang gagal gitu ya, jadi butuh waktu yang sama juga gitu ya. Nah, kalau misalnya cari data yang tidak ada gitu ya, misalnya tidak ada berapa ini, 14 lah misalnya ya. Ya, prosesnya sama juga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari data saat seperti menyisipkan itu sama gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sama. Ya, hal ini karena berkas ISAM ya, menyimpan rekaman secara sekuensial baik pada area primer maupun overflow. Jadi jika pada suatu saat rekaman yang dibaca lebih besar dari rekaman yang dicari, pencarian bisa dihentikan ya, dengan rekaman atau pesan gitu ya, rekaman tidak ditemukan. Jadi tanpa harus membaca keseluruhan rekaman gitu ya. Jadi seperti apa ya, metode pencarian biner dan atau interpolasi ya. Nah, misalnya tadi kalau sudah lebih besar gitu ya, maksudnya tadi jadi dibaca itu lebih besar dari rekaman yang dicari gitu ya. Nah, kan seperti itu ya prinsip dari metode pencarian biner atau interpolasi. Misalnya yang dicari 14, kalau sudah kita bandingkan gitu ya, kunci 14 lebih besar dari kunci 13. Oh, berarti 14 kira-kira ada di sebelah kanan 13 ya, karena ini lebih besar. Ternyata di kunci berikutnya 15 kita bandingkan, 15 itu lebih kecil dari 15 itu lebih besar gitu ya, dari 14. Nah, sehingga 14 itu ada di kiri. Nah, karena tadi yang 13 ada di kanan, anggapannya 15-nya di kiri, ya nggak ketemu gitu ya 14. Berarti langsung stop prosesnya gitu ya, proses perbandingannya. Jadi langsung pesan data tidak ditemukan ya. Jadi nggak perlu mengecek sampai overflow-nya gitu ya. Karena kan sudah nilainya kan sudah berurut ya, sudah semakin besar ya. Kalau sudah nggak ada ya udah nggak ada, gitu, nggak ditemukan. Nah, kemudian sekarang contoh yang menghapus rekaman ya. Di sini menghapus rekaman, misalnya contohnya 15 ya. Menghapus rekaman pada berkas konsel berindeks itu dilakukan bergantung apakah rekaman tersebut berada pada area primer ataukah pada area overflow ya. Jadi untuk rekaman yang berada di area primer atau prime area, misalnya di sini kita kasih contoh hapus 15 ya. Nah, ini kita menghapus 15. Nah, penghapusan dilakukan secara langsung gitu ya, dan menggantinya dengan tombol simbol tombstone gitu ya. Simbol tombstone seperti di materi manajemen kolisi ya. Nah, pakai diamond hitam gitu ya. Di, di diamond hitam seperti itu. Jadi di delete tapi ditandai pakai diamond hitam supaya nanti pembacanya setelah diamond hitam ini masih ada angka berikutnya gitu ya, jadi nggak dianggap habis ya, rantai sinonimnya berakhir. Padahal masih ada 20, 22, 25 gitu ya, seperti itu. Kemudian
Ilustrasinya bisa kita lihat nanti di gambar ini. Nah, seperti ini ya, 15 langsung ganti tombstone. Nah, ganti seperti ini ya. Kemudian yang lain yang nggak ada berubah ya. Untuk yang informasi di track 0 ini tetap ya, tidak ada yang diubah. Silinder juga tidak ada diubah. Nah, ini aja yang dihapus. Kemudian contoh berikutnya, kalau kita ingin menghapus 65 ya. Nah, rekaman yang akan dihapus berada di area overflow ya. Kalau tadi kan contohnya di area primer ya. Nah, kalau di area overflow, proses penghapusannya dilakukan dengan menempatkan tombstone juga ya. Karena rekaman yang dihapus mengandung informasi tentang penunjuk untuk rekaman selanjutnya, maka penunjuk pada rekaman yang dihapus itu harus kita atur ulang ya. Kira-kira urutannya harus posisinya seperti apa ya. Misalnya kita hapus 65. Yang ini ya. Nah, ini yang 65 ini kita hapus. 65 ini yang kita hapus. Jadi kita 65 ini pakai tombstone gitu ya. Nah, ini 92 ini ya kita hapus juga gitu ya. Nah, ini kita hapus pakai tombstone ini ya. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau kita lihat ya urutannya ya. Nah, tadi kan 65 ini kan ada di track kedua ya. Urutannya kan tadi 57 terus ke 58, habis 58 diarahkan ke 9 strip 3. Nah, 9 strip 3 kan ini dihapus ya. Nah, sehingga nanti ada perubahan di 9 strip 3 ini diganti kemana gitu ya. Tadi kan 65 nih habis 65 kan 70. Nah, nanti ini diganti 9 strip 2 gitu ya. Nah, ini diganti 9 strip 2 ya. Nah, sehingga nanti urutannya dari 57 ke 58, habis 58 diarahkan ke 9 strip 2. 9 strip 2 adalah 70 ya. 70 dan berakhir nanti sinonimnya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu saja sih yang diubah ya kalau kita menghapus. Kemudian nah ini hasilnya ya. Coba kita bandingkan. Dihapus. Nah, ini baru ganti nanti 9 strip 3 diganti jadi 9 strip 2 ya. Ini ya jadi 9 strip 2 ya sama ya. Nah, ini dihapus pakai tombstone. Yang ininya juga dihapus penunjuknya ya karena masih kosong ya pakai penunjuk 0 aja gitu ya. Kan defaultnya penunjuk 0. Oke. Oke, kesimpulannya berkas sequential berindeks yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini itu untuk tujuannya untuk menanggulangi permasalahan pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial ya, tanpa mengurangi kehassasan dari ini ya organisasi berkas sekuensial. Jadi tetap dilakukan pengurutan ya. Oke, kira-kira materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Permisi Pak, mau nanya. Iya, silakan. Kalau misalkan penyimpanan overflow-nya penuh, bisa disisipin nggak Pak, misalkan angka baru, atau cuman stuck sampai segitu aja? Selama media penyimpanannya masih muat, nanti akan dibuatkan daerah overflow yang baru ya. Oh, jadi daerah overflow-nya nambah Pak ya? Nambah lagi, nanti dia misalnya ada di, jadi nggak mesti berurut juga ya overflow ya. Jadi bisa ini kan track 9, nanti bisa saja ada di track 20 gitu ya sebagai area overflow gitu ya, seperti itu. Tapi tetap bersesuaian sama jumlah silindernya, silinder 1, 2, 3 kayak gitu Pak? Cuman tracknya aja yang nambah? Ya. Ya. Ya kan untuk silindernya kan ya disesuaikan dengan penunjuknya aja sih tadi kan. Kalau informasinya kan dari penunjuknya dia diarahkan kemana ya. Oke, gimana? Udah mengerti? Sudah cukup paham Pak, terima kasih banyak. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan?
kira-kira masih bingung. Untuk yang materi ini saya ada post testnya ya, nanti bisa diakses di di Brajah ya. Nah, jadi ya latihan seperti inilah, menyisipkan dan menghapus ya. Nanti silahkan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan ya sesuai, nanti dilihat aja waktunya sampai kapan ya. Sudah saya setting di Brajah. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti bisa dipelajari ya sambil mengerjakan post test ya sambil belajar gitu ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. To change your